Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 11 Nabi Keperawatan akan menjelaskan sedikit bagaimana sih penanganan pada pasien putus obat. Dari sini kami mengambil kasus contoh dari kelompok pecandu narkotika yang mana mereka ini sudah tidak menggunakan lagi narkotika atau narkoba atau nafza. Kita tahu bahwa nafza ini atau yang dikenal oleh awam sebagai narkoba ataupun narkotika ini bisa terjadi pada siapapun, golongan apapun dan kalangan manapun, pada usia berapapun. Jadi tidak menutup kemungkinan bahkan teman terdekat kita dapat terkena kecanduan obat ini. Lantas, bagaimana dengan mereka yang sudah kecanduan dan ingin berhenti? Mereka ingin putus dari obat tersebut. Kemauan dari diri sendiri sebenarnya sudah ada untuk putus dari obat tersebut, tapi belum ada dukungan ataupun belum ada bantuan dari yang lain, misalnya dari keluarga, tenaga medis, dan sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang paling pertama adalah jangan menghakimi, karena kita tidak tahu bagaimana orang tersebut sudah berusaha untuk putus dari obatnya dan apa yang bisa membuat mereka sampai mengkonsumsi obat tersebut. Dan kita tahu bahwa orang yang mengkonsumsi obat tersebut bisa saja dia terpengaruh dari lingkungannya dan tidak sengaja menggunakan obat tersebut. Kemudian langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan mendengarkan mereka. Dengarkan apa yang ingin mereka ceritakan, dengarkan apa yang ingin mereka bicarakan. Dengan kita mendengarkan mereka, mereka akan merasa bahwa kita peduli dengan mereka, kita peduli dengan perkembangan mereka, sehingga mereka akan lebih termotivasi dan bersemangat untuk putus dari obat tersebut. Lalu langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan mengarahkan mereka ke tenaga profesional yang dapat memberikan pengobatan medis untuk mereka, dapat merehab mereka dan memberikan konseling untuk mereka, karena ada tenaga medis yang lebih ahli dalam menangani masalah putus obat ini. Dan kalau bisa, mungkin mantan pecandu tersebut bisa masuk atau bergabung ke dalam suatu komunitas mantan pecandu yang mana nanti di dalamnya akan menemui banyak orang dengan berbagai pengalaman mereka yang sudah lepas dari zat-zat tersebut, pengalaman mereka yang sudah berkembang positif setelah lepas dari zat tersebut, maka itu akan menambah semangat dan motivasi untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode rehabilitasi 12 langkah yang bisa kita gunakan untuk penanganan pasien dengan putus obat. Metode 12 langkah ini berasal dari model perawatan adiksi Minnesota, biasanya dikenal sebagai model abstinen. Pertama kali dibuat di rumah sakit Minnesota pada 1950 di Amerika Serikat. Jika seorang kedapatan mabuk atau menyalahgunakan nafza atau narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif, pengadilan akan memberikan hukuman untuk mengikuti program 12 langkah ini. Pecandu yang mengikuti program ini dimotivasi untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan ke-12 langkah ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Fokus dari program 12 langkah adalah penerapan langkah-langkah itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, penggunaan istilah falsafah menjadi lebih relevan, karena langkah-langkah ini menjadi panduan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang pecandu yang ingin mempertahankan kebersihannya dan membina perjalanan spiritualnya. Dengan pengalaman dari langkah-langkah inilah, para pecandu akan dapat meredam penyakitnya agar tidak kambuh sepanjang hayatnya. Setiap langkah ditargetkan untuk mengatasi setiap aspek spesifik dalam penyakit kecanduan. Nah, ini adalah contoh 12 langkah seperti yang tertera dalam program Narcotic Anonymous atau NA. Yang pertama, kita mengakui bahwa kita tidak berdaya terhadap adiksi kita, sehingga hidup kita menjadi tidak terkendali. Kemudian yang kedua, kita menjadi yakin bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kita sendiri yang dapat mengembalikan kita kepada kewarasan. Yang ketiga, kita membuat keputusan penyerahan kemauan dan arah kehidupan kita kepada kasih Tuhan sebagaimana kita memahaminya. Yang keempat, kita membuat inventaris moral diri kita sendiri
secara penuh, menyeluruh, dan tanpa rasa getar. Yang kelima, kita mengakui kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri, dan kepada seorang manusia lainnya setepat mungkin sifat dari kesalahan-kesalahan kita. Yang keenam, kita siap sepenuhnya agar Tuhan menyingkirkan semua kecacatan karakter kita. Yang ketujuh, kita dengan rendah hati memohon kepadanya untuk menyingkirkan semua kekurangan-kekurangan kita. Yang kedelapan, kita membuat daftar orang-orang yang telah kita sakiti dan menyiapkan diri untuk meminta maaf kepada mereka. Yang kesembilan, kita menebus kesalahan kita secara langsung kepada orang-orang tersebut bila mana memungkinkan, kecuali bila melakukannya akan justru melukai mereka dan orang lain. Yang ke-10, kita secara terus-menerus melakukan inventarisasi pribadi kita, dan bila mana kita bersalah segera mengakui kesalahan kita. Yang ke-11, kita melakukan pencarian melalui doa dan meditasi untuk memperbaiki kontak sadar kita dengan Tuhan sebagaimana kita memahaminya. Berdoa hanya untuk mengetahui kehendaknya atas diri kita dan kekuatan untuk melaksanakannya. Yang ke-12, setelah mengalami pencerahan spiritual sebagai hasil dari langkah-langkah ini, kita mencoba menyampaikan pesan ini kepada para pecandu dan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam segala yang kita lakukan. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kurang ataupun salah kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.